Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalin hubungan dengan Allah melalui thalabul ilmi, melalui berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui saling silaturahmi, melalui tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita jadikan itu semua sebagai wasilah, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah perintahkan. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah, carilah jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjuanglah di jalan Allah supaya kamu beruntung. Nah, kita diperintah supaya berjuang. Karena segala sesuatu tanpa ada perjuangan maka tidak akan tercapai. Setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Apa yang kita korbankan? Yang kita korbankan salah satunya kemalasan kita. Yang kita kalahkan adalah santai kita.
Kalau kita tidak berjuang untuk hadir di tempat ini, kan berarti kita di rumah mungkin dalam keadaan santai. Kita nonton TV, kita santai, barangkali juga kita memang nggak ada salahnya kita santai di rumah, tapi dengan beriktikad mencari wasilah jalan untuk dekat dengan Allah melalui perjuangan. Ini jadikan sebagai wasilah, sebagai jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan untuk nantinya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan akhirat yang abadan abada, perjalanan yang panjang yang membutuhkan pembekalan yang cukup. Bekal kita harus cukup. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu orang yang tidak tahu jalan pulang. Kalau dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini datangnya dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Nah, jalan kembali itu tidak kita punyai. Ini namanya tersesat, tidak bisa pulang. Nah, untuk pulang kembali kepada Allah ini membutuhkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita taati perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangan. Agar lebih sempurna kita ikuti tuntunan Rasulnya. Karena segala ibadah yang kita lakukan itu harus bersandar kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya tahu caranya dengan tolabul ilmi. Maka kita bersyukur ada tata cara sholat, kita belajarnya melalui Kiai Abi Ridwan. Tentang puasa, tentang sholat sunnah, tentang segala macamnya. Nah, sekarang bagaimana kita beriktikad menjadikan ilmu yang sudah kita miliki tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Walaupun yang harus kita lakukan bukan hanya ibadah ritual, tapi juga harus dengan sosial. Kita ini sangat-sangat bersyukur, sosialnya bagus, ritualnya juga bagus. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan sosial kita melalui saling silaturahmi, juga saling menyantuni, misalnya santunan yatim berjalan dengan baik. Juga berbagai macam kegiatan berjalan dengan baik, ini sosial. Sampai yang namanya gotong royong yang sering diposting itu, Masya Allah, ini sosial. Dampaknya, hikmahnya bisa langsung kita rasakan. Nah, walaupun ritual ini balasan yang sebenarnya nanti di akhirat, tapi di dunia ini setidaknya Allah hadirkan ketenangan dalam hati. Hati kita merasakan damai, merasakan tenang, merasakan tentram, sebab kita taat kepada Allah, maka kita merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari jalan wasilah, yang kita jadikan wasilah sebagai jembatan untuk dekat dengan Allah saat ini apa? Hati kita supaya tetap berzikir kepada Allah. Hati kita tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita tetap mengagungkan Allah, tetap memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun, sepanjang apapun umur kita, tetap akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Nah, memang yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa dunia itu kenikmatan yang menipu. Dunia ini kemewahan, kenikmatan, tapi yang menipu kita. Walaupun kita juga tidak disalahkan untuk mencari dunia sebanyak yang kita bisa, asal itu bisa menjadikan wasilah, menjadikan sarana
kita tetap taat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dunia ini menjadi sarana kita taat kepada Allah, bisa menjadi sarana kita benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di akhirat pun dunia ini akan menjadi penolong kita. Penolong kita. Kita punya tempat tinggal kita ini untuk ibadah. Kita punya lingkungan kita ini juga lingkungan yang ahli ibadah. Lingkungan yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kita juga punya saudara-saudara, yaitu tetangga kanan kiri yang sama-sama ahli ibadah. Rizki yang kita miliki jadi sarana untuk ibadah, untuk bersyukur kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Dan semua yang Allah hadirkan menjadi sarana bagi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia kita menyelamatkan kita. Beda dengan rizki yang Allah berikan kepada kita, tapi ternyata membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat kita meninggalkan kewajiban, bahkan melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti dunia kita ini yang menyesatkan. Maka kita sering orang di saat dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beli aset di mana-mana, rumah di mana-mana, kendaraan juga tidak hanya 1-2. Kendaraannya banyak, rumahnya banyak, asetnya banyak. Tapi begitu mulai dicabut nikmat. Apa? Nikmat sehat. Ternyata umur tidak terasa makin tua. Kesehatan makin memudar. Yang tadinya bisa kesana kemari melihat asetnya, dengan bangganya dia melihat aset yang di mana-mana. Tapi begitu sudah mulai nikmat sehatnya dicabut oleh Allah satu persatu, tidak lagi ada semangat gairah untuk melihat aset-aset yang berceceran di mana-mana. Ternyata makin lama aset yang banyak itu makin terbengkalai. Sampai akhirnya begitu meninggal dunia, apakah hilang begitu saja? Tidak, aset itu tetap ada. Tapi ternyata malah jadi pertanyaan panjang di alam kubur. Pertanyaan panjang di alam kubur. Karena detil, Allah itu akan menanyakan sedetil-detilnya. Sampai satu biji sawi sekalipun akan dipertanyakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, maka yang sekarang kita ini kadang-kadang dari makanan, minuman Allah kasihkan nikmat yang banyak. Kadang-kadang terbuang-buang oleh kita. Satu sisi, saudara kita di belahan bumi yang lain sana banyak yang kekurangan makanan. Itu nanti dari makanan yang tersisa kita buang, tidak pernah kita sedekahkan, walaupun itu nilainya tidak berharga bagi kita. Itu juga akan kemungkinan besar dipertanyakan dari makanan-makanan kita. Karena pertanyaannya jelas, dari mana nikmat yang kau dapatkan dan kau pergunakan untuk apa nikmat yang telah engkau rasakan. Ini nikmat sehat, ini gimana? Diberi oleh Allah lalu dipergunakan untuk apa? Rizki, nanti juga akan begitu. Bukan kita tidak boleh mengumpulkan aset yang banyak, tapi jadikanlah itu semua mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah itu semua aset yang menyelamatkan kita. Jangan sampai malah menjadi aset yang menyengsarakan kita. Ini termasuknya kita punya tempat tinggal. Tempat tinggal ini kita sangat bersyukur. Lingkungan kita diadakan untuk sarana
menyambung wasilah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini satu hal yang sangat-sangat kita syukuri. Sangat-sangat kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi setiap saat, setiap waktu hati kita terus berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemar bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hatinya benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan cinta kepada sesama muslim, saudaranya. Kalau sudah ada kecintaan kepada saudara muslimnya, maka hatinya tidak akan punya rasa tega kepada saudara sesama muslim. Perhatikan orang-orang yang masih mau menipu saudara muslimnya. Yakin di hatinya belum benar-benar cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan orang-orang yang masih melakukan perbuatan zalim kepada sesama. Yakin hatinya belum cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang cinta kepada Rasulullah, dia akan cinta kepada saudara muslimnya. Termasuk bila mana ada saudara muslim kita dizolimi, maka di hati kita juga ada rasa. Di situ minimal kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita mampu membantu, kita bantu. Andaikan tidak, minimalnya dengan doa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi, fa ilam yastati fa bilisani, fa ilam yastati fa biqalbi. Dengan lisan ini bisa berdoa. Kalau sekarang apa? Mungkin kita membantunya dengan menyebarkan media sosial, dukungan dan lain sebagainya. Seperti saudara kita yang di Palestina. Setidaknya kita memberikan dukungan, semangat. Kalau memang mampu membantu, memberikan sebagian rizki kita. Karena di sana banyak saudara kita yang dalam menderita sakit karena perang. Ada yang kehilangan saudara, kehilangan keluarga, orang tua, bahkan kehilangan anggota tubuhnya karena peperangan. Membutuhkan obat-obatan, membutuhkan makanan dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak mampu, ya tadi minimalnya kita mendoakan. Walaupun mendoakan ini kategorinya ya barangkali dengan hati. Ini wahwa atau aful iman. Ini termasuknya ya orang yang imannya paling lemah. Hanya ada saudaranya dizolimi, hanya mendoakan. Ada saudaranya ditimpa musibah, hanya mendoakan. Ini walaupun kategorinya orang yang imannya lemah. Kalau memang kita mampu bantu, dengan tangan itu membantu. Dengan tangan kita atau dengan lisan kita. Kita dengan suara lantang memberi dukungan. Atau dengan doa, dengan hati. Nah ini wahwa adhaful iman. Walaupun kategorinya kita ini selemah-lemahnya iman, minimalnya kita ini tidak hanya berdiam diri, membiarkan saudara kita dizolimi, membiarkan saudara kita tertimpa musibah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasilah, kita cari jalan yang menyambung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan sholat, ini jadikan wasilah kita dekat dengan Allah. Dengan zikir, kita jadikan wasilah dekat dengan Allah. Dengan saling silaturahmi, ini wasilah dekat dengan Allah. Kenapa silaturahmi ini diperlukan? Karena silaturahmi ini akan membawa dampak yang baik ke dalam kejiwaan kita. Apa pengaruhnya? Orang yang mungkin sekarang ini kondisinya tidak butuh orang lain, mungkin dia tidak perlu didatangi atau tidak perlu
kedatangan saudara. Coba perhatikan, manusia yang bukan makhluk individu, kita ini sosial. Saat kita sehat, saat kita punya rizki yang banyak, saat kita punya kemampuan melakukan apa-apa sendiri, mungkin tidak butuh orang lain. Tapi banyak yang orang di saat mudanya dia jaya, dia kaya raya, nggak butuh saudara, nggak butuh tetangga, nggak butuh kawan. Di saat mulai nikmatnya dikurangi oleh Allah, tidak bisa lagi kemana-mana. Di rumah tidak ada yang datang. Saat itulah dia akan merasa sepinya hidup, sedihnya hidup, dan lain sebagainya. Maka silaturahmi itu penting. Orang yang sakit perlu kita jenguk. Kenapa? Seperti itu yang dirasakan. Sudah sakit, nggak ada orang yang datang, orang nengok saja. Nengok saja kalau kita sakit, yakin kita seneng. Gak usah dibawain apa-apa, ditengok, dijenguk oleh saudara. Ini yang banyak terjadi. Karena apa? Karena masa jayanya dia nggak pernah silaturahmi. Masa dia dalam keadaan jaya, dia tidak pernah datang ke saudaranya. Begitu mulai sakit-sakitan, nggak ada saudara yang datang. Kesedihan. Yang dirasakan kesedihan. Hidupnya sepi, hidupnya hampa. Nggak ada yang silaturahmi. Makanya kita saling silaturahmi. Nah, saat ada yang sakit, kita jenguk, dan itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengajarkan bukan hanya orang-orang yang baik dengan kita, orang yang memusuhi kita sekalipun, kalau dia sakit tengok, kita jenguk. Rasulullah ini diludahi orang-orang yang ludahinya sakit. Saudaranya belum datang, temannya belum datang, sahabat-sahabatnya belum datang. Rasulullah yang diludahi datang bawa kurma. Nah, ini luar biasa. Nah, maka ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita amalkan dalam kehidupan kita, karena kita ibadah itu bukan hanya ritual, tapi juga ibadah sosial itu sangat penting. Nah, mudah-mudahan ibadah dari ibadah ritual sampai ibadah sosial kita mampu kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita adalah jalinan saudara muslim yang benar-benar hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sambungkan batin kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa menghadirkan ampunan-ampunannya, menghadirkan rahmat-rahmatnya, kasih sayangnya, menghadirkan pertolongannya kepada kita semua, dan menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassalihin wal ulama'il musannifin, wa ila jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil
wa munkar wa nakir wa raqib wa atid wa malik wa ridwan summa ila hadiyatan nabi Allah Khidir alaihi salam summa ila sayyidina Sa'adul Qadir Jilani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman syai'ul ilaihumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وصحبنا من النور إلى روح الهداية خصوصا إلى أرواح sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'ul ilaihumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon, sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridhaillah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Allah ya Rahman irhamna wal muslimin. Allah Allah ya Rahman irhamna wal muslimin. Allah ya Rahman irhamna wal muslimin. Allah 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 ya Rahman irhamna wal muslimin. Allah Allah ya Rahman irhamna wal muslimin.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin. 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 Ya Muhaimin ya salam wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam salimna 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 wal muslimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaih wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladai. Allahumma ya kathiran nawali wa ya daimar wisali wa ya hasanal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli khairin bin ni'mah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma baqa'il iman. Allahumma istikharatil iman. Allahumma nuril iman. Wa bil quwwatil imani wal islami wal ihsan ila akhir zaman. Ya Allah, ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, betapa banyaknya kelalaian-kelalaian kami selama ini ya Allah. Betapa banyaknya kealpaan-kealpaan kami kepadamu ya Allah. Betapa banyaknya dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Allah. Malam yang mulia ini kami mohon ampunan-Mu ya Allah.
Ampuni dosa-dosa kami seluruhnya ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa guru-guru kami seluruhnya ya Allah. Dosa istri, suami, dan anak-anak kami ya Allah. Dosa saudara-saudara kami ya Allah. Dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-akhya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami serahkan jiwa raga kami ya Allah. Engkau yang bisa membimbing hati dan akal kami ya Allah. Engkau yang bisa membimbing ruh dan rasa kami ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman takwa kami kepadamu ya Allah. Mudahkan ibadah kami kepadamu ya Allah. Berikan kemampuan kami untuk mentaati segala perintah-Mu ya Allah. Meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Mengikuti sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan negara yang kami cintai ini ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Negeri yang aman, yang damai, yang tentram ya Allah. Yang sejahtera, penuh dengan keberkahan-Mu ya Allah. Penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Penuh dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bersatu dalam iman ya Allah. Jangan jadikan kami hamba-Mu yang bercerai-berai ya Allah. Jauhkan kami dari segala musibah, bencana dan mara bahaya ya Allah. Bencana alam maupun bencana peperangan ya Allah, yang sekarang menimpa saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Berpuluh-puluh ribu jiwa telah terkorbankan ya Allah. Berbagai macam kehancuran telah terjadi ya Allah. Kehilangan harta, sanak saudara, kerabat, orang tua ya Allah terjadi, menimpa saudara kami di Palestina ya Allah. Berikan saudara-saudara kami pertolongan ya Allah. Berikan saudara-saudara kami kemenangan ya Allah. Berikan saudara-saudara kami yang meninggal dunia sebagai para syuhada-Mu ya Allah. Dan yang kehilangan segalanya Engkau gantikan yang terbaik ya Allah. Tapi lindungi kami di negeri yang aman ini ya Allah. Jangan Kau timpakan musibah, bencana dan peperangan di negeri kami ya Allah. Agar kami bisa nikmat taat kepadamu ya Allah. Nikmat beribadah kepadamu ya Allah. Nikmat menjadi umat Rasul-Mu ya Allah, yang selalu menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allah Allah Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalim radhiyallahu ta'ala angguli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.